Pesawaran bukan daerah tertinggal, tapi mengalami ketertinggalan. Kabupaten Pesawaran bukanlah daerah yang tertinggal. Ia tidak masuk dalam daftar wilayah miskin ekstrem, juga bukan daerah yang terisolasi. Letaknya sangat strategis. Hanya selemparan batu dari ibu kota provinsi. Ia memiliki kekayaan alam melimpah pantai, laut, hutan, pegunungan, hingga lahan pertanian produktif. Masyarakatnya ulet dan bekerja keras, terbiasa hidup dari keringat sendiri, dan kuat dalam nilai-nilai gotong royong. Namun, 10 tahun terakhir, Pesawaran justru mengalami ketertinggalan. Bukan karena letak geografis, bukan karena masyarakatnya lemah, tetapi karena arah pembangunan yang keliru, tata kelola yang amburadul, dan keputusan-keputusan politik yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding rakyat luas. Ketertinggalan itu nyata, bisa dilihat dari gagalnya berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek sistem penyediaan air minum SPAM, senilai 8 miliar rupiah. Pipa-pipa telah tertanam, dana telah habis digunakan, tapi air tak pernah mengalir ke rumah-rumah rakyat. Proyek yang seharusnya membawa manfaat, justru meninggalkan luka dan pertanyaan besar. Uang rakyat habis, namun kebutuhan dasarnya tetap tak terpenuhi. Yang lebih mencolok, berdiri gedung besar di samping kantor Bupati Pesawaran. Pembangunannya menyita anggaran miliaran, tapi hingga kini mangkrak tak jelas fungsi. Gedung itu kini jadi simbol dari gagalnya perencanaan dan buruknya tata kelola. Tidak digunakan, tidak dirawat, dan tidak bermanfaat. Bukan hanya satu, beberapa bangunan lain di berbagai titik Pesawaran juga mangkrak. Ada gedung serbaguna yang kosong, bangunan fasilitas umum yang tak selesai, hingga proyek fisik yang tak jelas siapa yang memanfaatkannya. Semua itu menunjukkan pemborosan anggaran yang sangat parah, tanpa arah pembangunan yang matang dan berkelanjutan. Sementara rakyat berjuang dalam keterbatasan, banyak sekolah rusak, jalan desa tak layak dilalui, petani kesulitan menjual hasil panen karena akses jalan buruk, puskesmas kekurangan tenaga medis dan peralatan, guru honorer dibayar seadanya. Di tengah itu semua, pemerintah daerah malah sibuk mengejar proyek-proyek fisik tanpa manfaat langsung, lebih mementingkan pelaporan angka daripada hasil nyata. Lebih menyakitkan, pejabat yang jujur dan peduli justru dibuang. Mereka yang mengingatkan, dikucilkan. Mereka yang membela rakyat, dipinggirkan. Suara rakyat semakin pelan, karena kritik dianggap ancaman. Birokrasi dikuasai oleh loyalitas politik, bukan profesionalisme. Yang terjadi bukan pemerintahan yang melayani, tapi kekuasaan yang menekan. Sebagian masyarakat menolak kebijakan yang mengalami kemunduran. 10 tahun sudah cukup menjadi pelajaran. Jika ditambah 5 tahun lagi, kita hanya akan menyaksikan kemunduran yang lebih tajam di Kabupaten Pesawaran ini.